inflasi itu tergantung nanti kenaikan berapa nanti solar, berapa pertalite. Karena bagaimanapun tidak bisa kita pertahankan terus demikian. Jadi tadi mengurangi pressure ke kita karena harga crude oil naik, yang sekarang kebetulan agak turun, itu kita harus siap-siap. Karena subsidi kita kemarin 502 triliun, kita berharap kita bisa tekan ke bawah. Tadi dengan pengurangan tadi mobil-mobil combustion, motor-motor combustion ganti dengan listrik, kemudian B40, menaikkan harga pertalite yang kita subsidi cukup banyak dengan juga tadi solar. Itu modeling ekonominya saya kira sudah dibuat. Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai bagaimana mengenai kenaikan harga ini. Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian. Karena kita harga BBM termurah kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain. Dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita. Kabar mengenai adanya kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi, pertalite dan solar mulai menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Terlebih, setelah Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut Presiden Jokowi kemungkinan bakal mengumumkan soal kenaikan harga BBM subsidi pada pekan depan. Pertalite dikabarkan bakal naik menjadi Rp10.000 per liter atau naik Rp2.350 dari harga bandrol saat ini. Sementara, dalam keterangan resmi Pertamina pada 20 Agustus 2022, Irto mengatakan pertumbuhan ekonomi dan kegiatan ekonomi masyarakat saat ini berdampak pada peningkatan kebutuhan energi. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati, dikalkulasi dampaknya. Jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga, kemudian juga nanti yang harus dihitung juga menaikkan inflasi yang tinggi, kemudian bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi. Semuanya saya ngitung betul sebelum diputuskan. Bapak Presiden meminta supaya saya dalam hal ini bersama dengan Ibu Menteri Sosial dan Pak Gubernur BI yang juga menceritakan mengenai perkembangan dari inflasi global, diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun. Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada pertama 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM sebesar Rp12,4 triliun. Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4
triliun rupiah yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu Mensos 150.000 selama 4 kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya 2 kali, yaitu 300.000 pertama dan 300.000 kedua. Nanti Ibu Mensos akan bisa menjelaskan secara lebih detail. Itu akan dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos di seluruh Indonesia untuk 20,65 juta keluarga penerima dengan anggaran 12,4 triliun. Selain itu, Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600.000. Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 3,5 juta per bulan dengan total anggaran sebesar 9,6 triliun rupiah. Ini juga nanti Ibu Menaker Trans akan segera menerbitkan juknisnya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut. Selain tadi 12,4 triliun plus 9,6 triliun, pemerintah daerah juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat, dan dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan aturan. Kami di Kementerian Keuangan juga menetapkan peraturan Menteri Keuangan di mana 2% dari dana transfer umum yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan. Jadi dalam hal ini masyarakat akan diberikan 3 jenis apa yang disebut bantalan sosial, yaitu BLT untuk 20,65 juta kelompok masyarakat atau keluarga masyarakat sebesar 150.000 kali 4 kali. Itu 12,4 triliun, kemudian bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta per bulan sebanyak 600.000 dibayarkan sekali dengan anggaran 9,6 triliun, dan kemudian juga akan dilakukan pembayaran oleh pemerintah daerah dengan menggunakan 2% dari dana transfer umum yaitu DAU dan DPH sebanyak 2,17 triliun di dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek dan juga bahkan nelayan dan tambahan perlindungan sosial. Jadi total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar 24,17 triliun rupiah. Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan pada tekanan terhadap kenaikan harga. Demikian yang bisa kami sampaikan dari rapat bersama Bapak Presiden yang baru saja selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sri Mulyani baru saja menyampaikan bersama dengan Gubernur BI Periwarjio dan juga Menteri
Sosial Tri Risma hari ini akan ada tambahan subsidi untuk masyarakat dengan total 24,17 triliun rupiah yang akan mulai disalurkan per minggu ini. Akan ada 3 kelompok yang akan mendapatkan subsidi tersebut. Yang pertama adalah 20,65 juta penerima keluarga harapan atau PKH dalam bentuk bantuan langsung tunai. Ini skemanya adalah akan mendapatkan 150.000 selama 4 kali, tapi pembayarannya 2 kali, saudara. Jadi pembayaran pertama 300.000, lalu pembayaran kedua akan mendapatkan 300.000 rupiah lagi. Ini untuk 20,65 juta penerima BLT melalui keluarga penerima manfaat. Kelompok kedua adalah 16 juta pekerja ya dengan gaji maksimal 3,5 juta rupiah per bulan akan mendapatkan bantuan sosial dengan total Rp600.000. Sementara yang ketiga ini akan disalurkan melalui pemerintah daerah. Kementerian Keuangan akan melakukan atau mengeluarkan aturan yang berisi 2% dana transfer umum akan diberikan melalui bentuk subsidi. Ini untuk mereka yang bekerja di atau memiliki transportasi umum, lalu juga ojek dan juga nelayan. Ini adalah 3 kelompok yang akan mulai mendapatkan BLT atau mulai mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah dengan total anggaran sebesar 24,17 triliun rupiah. Namun dalam keterangan pers pada hari ini tidak disebutkan apakah ini menjadi indikasi bahwa pemerintah akan mulai ancang-ancang untuk menaikkan harga BBM subsidi. Jadi tadi Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya menyebut bahwa BBM atau anggaran subsidi bantuan sosial sebesar 24,17 triliun rupiah ini hanya sebagai bantalan untuk masyarakat yang saat ini sedang dalam tekanan kenaikan harga yang terjadi di dalam negeri.